Perkenalkan, saya Sultan Ilmu. Di sini akan menjelaskan mengenai cara membuat surat kuasa. Sebelum lanjut ke cara membuat surat kuasa, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang disebut dengan surat kuasa. Menurut pasal 1973 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa surat kuasa merupakan pemberian kuasa yang meliputi pelaksanaan satu atau lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa. Adapun cara dalam membuat surat kuasa harus disebut secara tegas serta terperinci. Lalu, pemberian dari surat kuasa tersebut bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa tersebut, perihal atas perkara apa yang sedang dia hadapi. Ada beberapa bagian yang harus terdapat di dalam surat kuasa. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah kepala surat atau biasa disebut dengan judul surat. Kemudian terdapat nomor surat. Lalu pemberi surat kuasa beserta dengan identitas pemberi kuasa tersebut. Kemudian penerima surat kuasa yang di dalamnya meliputi identitas penerima kuasa, serta hal yang dikuasakan atau isi dari surat kuasa yang dibuat tersebut. Lalu yang selanjutnya tempat dan waktu pemberi kuasa yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat kuasa. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dari penerima dan pemberi surat kuasa tersebut. Itu beberapa hal yang harus ada di dalam struktur surat kuasa. Berikut adalah merupakan salah satu contoh surat kuasa. Bagian pertama adalah bagian kepala surat atau biasa disebut juga dengan judul surat. Bagian selanjutnya yaitu bagian pemberi kuasa yang meliputi identitas pemberi kuasa, diantaranya adalah nama, kewarganegaraan, pekerjaan atau jabatan, serta tempat kedudukan atau tempat tinggal si pemberi kuasa. Serta setelah itu dipertegas dengan menyatakan bahwa dirinya memberikan kuasa kepada penerima kuasa. Bagian selanjutnya adalah identitas penerima kuasa. Identitas penerima kuasa meliputi kewarganegaraan si penerima kuasa, kemudian nama kantor beserta dengan alamat kantor dari penerima kuasa. Bagian selanjutnya yaitu bagian dari isi surat kuasa. Bagian dari isi surat kuasa di dalamnya mencantumkan hal apakah yang mau dikuasakan terhadap si penerima kuasa. Seperti dalam surat kuasa tersebut, si pemberi kuasa memberikan kuasanya kepada si penerima untuk mewakilkannya dalam proses persidangan yang berlangsung, sehingga si penerima kuasa tidak akan sewenang-wenang dalam melakukan tindakan karena harus sesuai dengan apa yang terdapat di dalam isi surat kuasa tersebut. Bagian selanjutnya yaitu tempat dan waktu pembuatan surat kuasa, meliputi dari tanggal, kemudian bulan dan tahun dibuatnya surat kuasa. Dan bagian yang terakhir yaitu tanda tangan dari si penerima kuasa dan pemberi kuasa. Sekian dan terima kasih.